wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Ustadz Alam Maulana sudah hadir. Sebelum beliau membimbing kita dalam pembelajaran kitab Khulasatul Nurul Yakin, mari kita bersalawat sejenak kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dengan segala hormat kepada Al-Ustadz Alam Maulana, waktu dan kesempatan sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Faqala al-musannif fi hadzal kitab ruju'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Aqama ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bitabuka ayyaman ja'ahu fi asna'iha Yuhanna sahibu Ailah wa ma'ahu ahlu Jarba wa ahlul Adruh wa ahlul Mina fasalahu ala i'ta'il jizyati fa'atahul amana. Ada yang mau nyoba membaca dari Iwamid? Pada pegang kitab enggak sih? Ustaz. Buat tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ruju'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi kiku terangake kondure Rasul sallallahu alaihi wasallam marang Madinah. Setelah tidak terjadi perang Tabuk, akhirnya Rasul dan para sahabat memutuskan untuk pulang. Aqama netepi sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bitabuka ing ana tanah Tabuk. Ayaman ing dalam piro-piro dina. Jahu sawanhu ing Rasul fi asna'iha ing dalam tengah-tengah ayam sapa Yuhanna itu sosok seorang gubernur dari tanah Ailah. Mereka sowan untuk merundingkan sesuatu dengan Rasul.
rupane Yohanna iku sahibu Ailah, penduduke tanah Ailah. Wa mahu hala iku tetep ing dalem sertane Yohanna ahlu Jarba utawi penduduk Jarba, wa ahlul Adruh lan wong-wong penduduk Adruh, wa ahlul Mina lan wong-wong penduduk penduduk Mina. Ada beberapa golongan ketika Rasul di tanah Tabuk sowan fasolahu mengko ngajadame sapa Yohanna wa ashabu ala i'ta'il jizyati, ngajak damai ing Rasul ala i'ta'il jizyati ing atase maringake pajak. Fa'atahum al-amanah, maka paring sapa Rasul hum ing Yohanna wa ashab al-amanah ing keamanan. Aila, Jarba, Adruh, Mina, 4 golongan ini sowan dengan Rasul sama Rasul, lalu mereka membayar pajak sehingga mereka aman di sana, artinya boleh hidup bebas, tidak ada paksaan untuk mereka harus memeluk agama Islam. Apapun agama mereka, keyakinan mereka tetap aman di sana. Itulah sirinya kenapa Nabi tidak mendirikan negara Islam. Tania, tolong diem, Mbak Tania. Mbak Tania. Bersuku bangsa lain keyakinan, banyak orang Yahudi, Nasrani yang tinggal di sana, asalkan mereka mengikuti kebijakan dari pemerintah setempat, maka mereka pun aman, tidak diperangi. Jadi keliru kalau ada golongan-golongan ekstrim yang sekarang lagi rame, Az-Zaitun yang notabene kemarin itu mantan dari NII, Negara Islam Indonesia, yang dulu pernah dibubarkan. Dedengkotnya sekarang jadi ketua pengasuh Pondok Pesantren Az-Zaitun, tapi sampai sekarang belum tahu kelanjutannya bagaimana. Tapi yang jelas bahwa pemerintah Indonesia sudah bergerak mau menyelidiki kalau memang terindikasi penyimpangan dari Undang-Undang Dasar, pasti ada ada sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Karena memang bahwa Islam, Rasul lebih tepatnya tidak pernah mengajarkan. Summastasyara ashabu fi sayri ila ma huwa ab'adu min tabu. Summastasyara mangko kari-kari nyuwun rempuk sapa Rasul ashabahu ing para sahabat Rasul fi sayri ing dalem tindak ilama marang tanah atau negara. Gua kang utaima iku abadu luwi adoh min tabu tinimbang saking Tabuk.
tengah-tengah itu Rasul musyawarah minta pendapat para sahabat, walaupun sosok seorang Rasul, tapi tidak mentang-mentang, walaupun kebijakannya adalah final, tidak bisa diganggu gugat, tapi Rasul tetap minta pendapat. Ini gimana, kita lanjutkan atau kita pulang? Umar, Abu Bakar itu dimintai pendapat. Artinya sehebat apapun kita tetap makhluk sosial. Kita terlihat kaya karena ada yang miskin. Kita terlihat hebat itu karena ada yang lemah. Jadi jangan pernah merasa diri kita itu lebih baik dari siapapun. Katone pinter karena sing bodoh. Gitu loh. Rasul yang perintahnya itu adalah final. Kalau itu adalah perintah maka bisa menjadi sesuatu yang wajib, bisa menjadi sesuatu yang sunnah. Artinya bahwa tidak bisa diganggu gugat. Tapi Rasul sendiri tetap minta pertimbangan. Menurutmu ini bagaimana? Apa kita lanjutkan? Apa kita pulang saja dari Tabuk ini? Tabuk ini kan sudah mendekati perbatasan Rom, Syam, Romawi, segala macam. Faqalahu Umar. Mangka matur lagu marang Rasul sapa Umar ibn al-Khattab. In kunta umirta fasir faqala sallallahu alaihi wasallam la kuntu umirtu bisairi lam astashir summa amara birruju' ilal Madinah. Mature Umar, in kunta lamun ono tuan iku umirta diperintah tuan fasir mangka tindak sapa tuan. Faqala mangka dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam la kuntu umirtu bisairi lam astashir. Aku ora tengguyu. Lalu Umar memberikan pertanyaan, ini perintah atau apa? Rasul yo seni, memang Rasul sosok sempurna luar biasa. Karong guyu Rasul yang ngomong, Mar, nek aku enek perintah saka pangeran, ora usah aku rembugan karo awakmu, langsung budal. Karo ini perintah dari Allah atau memang pendapat Anda? Kata Umar. Bertanya Umar. Kata Nabi, ya kalau memang itu adalah sebuah perintah, ngapain juga kita pertimbangkan? Ya kita langsung berangkat saja, kata Nabi. Ya pasti ini pendapatku. Terus Umar memberikan pandangan begini Rasul. Tanah Rom itu ada satu negara namanya Romawi, tentaranya itu luar biasa, gagah, perkasa. Mereka penduduknya tidak satu pun pemeluk Islam. Sehingga ketika kita ke sana, maka sudah dipastikan bikin terkejut mereka itu. Bikin terkejut, bikin heboh, bikin ramai, malah repot nanti. Summa amara birruju' ilal Madinah. Lalu Nabi pun langsung, ya sudah kalau gitu kita pulang saja. Maka kari-kari merintah sapa Rasul kelawan balik ilal Madinah timarang Madinah. Akhirnya Rasul memutuskan, ya sudah kita pulang saja kalau memang semacam. Nanti yang meneruskan cita-cita Rasul itu adalah Abu Bakar, Umar. Sampai
ekspansi ke Rum. Umar itu perluasan. Jadi baru kayak duwe santri gagah perkasa rada beling sithik, tapi nyatanya malah memperluas sayap penyebaran ajaran Islam gitu. Zamannya Abu Bakar enggak. Abu Bakar itu mengelola peninggalan Nabi. Makanya bahwa kemarin pelajaran kita sudah pernah kita bahas bahwa pertama kali Amirul Mukminin itu digelar atau disandang oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar bukan. Kalau Abu Bakar itu masih penerus Rasul. Giliran Umar enggak mau, aku merasa diri kurang baik, kok saya nggak pantas jadi penerus Nabi. Akhirnya menjadi Amirul Mukminin. Gelarnya Amirul Mukminin. Walamma qaruba lan ing dalem nalikane parek minal Madinati saking Madinah ja'aku mangko sowan ku ing Rasul jamaah minal munafiqina saking pira-pira wong munafik. Ketika mendekati Madinah, ada sekelompok orang-orang munafik yang kemarin kita cerita bahwa mereka tidak mau ikut perang Tabuk karena alasannya yang tidak masuk akal. Ya payahlah, panaslah, segala macam, sehingga dilaknati sama Allah, dibongkar kebohongannya. Talibina minhu ay yusolli lakum fi masjidid diror. Khale podo nyuwun kabeh minhu saking Rasul an yusolliya injen ta arep salat sapa Rasul lakum, karena golongan munafik fi masjid diror ing dalam masjid diror. Ini salah satu asbabun nuzul kenapa surat At-Taubah ayat 107 sampai 108 itu turun. Jadi sekelompok orang itu sowan kepada Nabi, Mbok, masjid kami itu disolatilah sama jenengan supaya berkah. Bahasanya masih apik, masih bagus, masih ya layaknya seorang munafik yang bermuka dua, depan manis, belakang pahit, jidit. Ngerayu Kanjeng Nabi untuk sholat di sana. Satu pendapat lain bahwa sebelum berangkat perang itu mereka sudah sowan. Saya dari pendapat yang pertama dulu. Sebelum mereka berangkat perang, mereka sowan minta untuk sholat dulu di Masjid Diror. Tapi kata Nabi, keadaan mendesak, kita harus berangkat perang dulu. Nanti setelah pulang dari perang, saya mampir untuk sholat di Masjid Diror. Itu ada satu pendapat yang semacam itu. Sedangkan dalam kitab ini, perjalanan pulang menuju Madinah dicegat, lalu mereka sowan untuk supaya sholat di Masjid Diror. Nabi kaget, loh, kok ada masjid lain selain Kuba? Masjid Kuba kan masjid yang pertama kali didirikan Nabi saat mau hijrah kan? Loh, ini masjid apa? Untuk apa kau dirikan masjid? Kata Nabi.
pertamanya ya Nabi, sosok seorang Rasul. Begitu luar biasa, tanya dulu kenapa kok ada masjid. Mereka menjawab bahwa tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali untuk kebaikan, kebagusan. Karena begini, penduduk di sini itu makin banyak penganut Islamnya. Banyak orang-orang yang harus sholat. Sedangkan kalau mau menuju ke Masjid Nabawi atau Masjid ke Kuba, itu jauh luar biasa. Takut waktunya tidak sampai lah, inilah, itulah. Banyak sekali mereka itu mengajukan alasan-alasan. Oh, kayak gitu. Oke lah, kata Nabi. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Walladzina takhadhu masjidan dirraw wa kufraw wa tafarriqan bainal mu'minina ila akhirih. Bahwa Masjid Dirar ini adalah masjid yang didirikan oleh mereka untuk memperpecah belah. Orang munafik itu mengadu domba supaya mereka itu imannya goyah, supaya mereka tidak senang lagi dengan Nabi, supaya mereka itu keluar dari keyakinan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Satu peribahasa yang sering saya sampaikan, kalau ada sumur pasti ada peceren. Nek bahasa Brebes anggarana sumur ya ana comberan. Sosok seorang Rasul yang begitu sempurna, luar biasa, tidak lepas dari yang namanya kemunafikan. Dikelilingi orang-orang munafik, maksud saya. Apalagi kita sudah menjadi sunnatullah ketika ada naik sedikit saja dari sisi manapun, mungkin jabatannya, mungkin pangkatnya, mungkin kedudukannya, mungkin hartanya, mungkin kepintarannya, mungkin kepercayaannya, pasti akan dikelilingi sama orang-orang yang tidak senang. Itu pasti. Jadi jangan pernah merasa kita itu ingin terbebas, ingin terlepas, tidak adanya orang-orang yang tidak senang sama kita. Mustahil itu. Andaikan ada, maka Rasul orang pertama yang harus memiliki keterbebasan itu, bukan kita. Tapi nyatanya Rasul tidak terbebas dari itu. Tetap saja dikelilingi sama orang-orang munafik. Jadi ketika kita hidup baik hidup bersosial, hidup di majelis, hidup di organisasi, hidup di masyarakat, pasti ada saja orang yang tidak senang sama kita. Dan itu biarkan saja, santai saja. Artinya sikapi dengan sesuatu yang biasa gitu loh. Enggak usah kita terlalu lebay menghadapi masalah itu. Jangan ingin terbebas dari semua persoalan-persoalan hidup yang semacam itu. Sudah menjadi sunnatullah. Kau yang dulunya tidak punya, sekarang punya. Pasti ada di antara teman-temanmu, saudara-saudaramu, atau sahabatmu, bahkan temanmu, yang mungkin berpandangan tidak senang. Apalagi saat disapa jenengane ora krungu, pasti digegerkan saiki wisugi sombong. Padahal nggak denger. Atau
Atau mungkin lupa kalau dia itu teman kita. Sanggen wis tua. Selalu akan menjadi seperti itu. Imam Syafi'i ketika dihadapkan dengan persoalan seperti itu, orang-orang tua dulu kita itu luar biasa menghadapi persoalan-persoalan hidup yang semacam itu. Sowan kepada Imam Syafi'i, lalu munduk-munduk, muji-muji, ngacungna jempol lah segala macam. Pulang setelah pulang, membicarakan tentang keburukannya, tentang kejelekannya, tentang Allah, sok ini, sok itu, sok ini, sok itu. Lalu ada yang menyampaikan kepada Imam Syafi'i, Syekh, jenengan tahu nggak orang itu siapa? Saya nggak tahu, kata Imam Syafi'i. Dia itu sosok seorang yang paling tidak senang dengan Anda. Memang di depannya itu muji-muji, tapi di belakangnya caci maki. Imam Syafi'i dengan santainya guyu, berarti aku ki duwe pamor sing luar biasa. Saya itu punya pengaruh yang hebat dalam hatinya. Loh kok iso? Lah nyatane ning ngarepe aku ora wani ngomong. Beraninya cuma di belakang, berarti akan aku hebat. Aku duwe pengaruh. Kalau kita ada orang yang model demikian, pasti komentarnya tidak baik. Sesimpel itu ulama-ulama kita itu menyikapi hal yang demikian. Karena memang kita tidak akan pernah lepas dari persoalan yang semacam itu gitu loh. Nah sebaiknya kita itu nyontoh. Walaupun mungkin tidak bisa 100%, tapi minimal kita bisa nyetop emosional kita, emosional negatif kita untuk mengomentari hal-hal yang buruk terhadap orang yang memang sudah buruk. Wong apik baik saja, kadang-kadang diterimanya tidak baik, apalagi tidak baik wis mesti buruk ya. Minimal itu gitu loh. Untuk kita minimal. Sehingga apa? Sehingga kita itu tidak sama seperti mereka. Kalau kita balas lagi dengan cacian, makian, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Datang dengan cara baik-baik, muji-muji, tidak ada persoalan, pulang caci maki, hujat, fitnah, segala macam. Lalu kita dengar bahwa orang tersebut melakukan itu, kita pun melakukan hal yang sama. Sajane aku yo paham, aku yo ngerti, dia ngene. Ya berarti kita sama mereka. Sudah sikapi dengan santai, dengan biasa, dengan nggak usah lebay lah ya, minimal nggak usah lebay. Malah ketika kita nyontoh Imam Syafi'i itu luar biasa, malah bikin jengkel orang yang itu kan. Oh berarti aku duwe pengaruh sing luar biasa. Nyatane ning ngarepku ora iso ngomong, wanine ning buri. Hikmah yang bisa kita ambil satu, menenangkan hati kita, menenteramkan jiwa kita, tidak ambisi, tidak membalas dengan cacian pula. Itu salah satu hikmah yang bisa kita rasakan ketika menyikapi hal tersebut dengan hal tersebut. Ketika Nabi, ya sudah kalau gitu nanti saya sholat, malaikat Jibril datang menyampaikan, kau jangan pernah sholat di masjid itu, sebab sekali kau sholat di sana maka keberkahan itu akan muncul. Tanah sing dedek Nabi mesti berkah.
Masjid Dirar itu didirikan untuk memperpecah belah umat, untuk meragukan keimanan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil Nabi menyuruh fa'asallakum an sababi binaihi fakhalafu billahi in aradna ilal husna. Fasa'alahum, maka nyuwun pirsa sapa Rasul an sababihi, ing golongane wong munafik sebabe bangun masjid. Fakhalafu, mangka padha sumpah sapa golongan munafik billahi in aradna illal husna. Itu yang disampaikan. Mereka pun bersumpah demi Allah, orang ngarepaken kita illal husna, angin kebagusan. Tidak ada satupun kecuali untuk kebagusan. Wallahu, utawi Allah iku yasyadu, nyaksani sapa Allah, innahum ing setuhune golongan munafik iku lakadzibuna, padha goro kabeh. Ojo dipercaya wis. Malaikat Jibril turun untuk menghancurkan. Fa'amaru alaihi salatu wassalam ashabahu bihadmihi fafa'alu. Mongko merintah sapa Rasul alaihi salatu wassalam ing para sahabat Rasul kelawan ngrubuhaken Masjid Dirar. Fafa'alu, mongko padha agawe sapa ashabu. Mereka bergerak merobohkan Masjid Dirar, satu-satunya masjid yang didirikan lalu dirobohkan oleh Rasul. Ya, jadi Rasul pernah merobohkan masjid. Lalu dijadikan tafsiran bahwa kalau begitu merobohkan masjid juga sunnah, wong Nabi pernah melakukan. Keliru. Yang repot itu kayak gitu, Bu. Orang ini sekarang belajar ilmunya lewat terjemahan. Gitu loh. Lewat terjemahan. Kadang-kadang terjemahannya itu matan pula. Nggak tahu asbabul wurudnya. Nah, sekarang kalau mereka baca lalu Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk merobohkan Masjid Dirar. Mereka nggak tahu asbabun nuzul, asbabul wurud, kenapa Nabi memerintahkan untuk menghancurkan Masjid Dirar. Mereka nggak mencari tahu. Yang jelas bahwa kalau gitu merobohkan masjid juga bagian dari sunnah karena Nabi pernah melakukan. Ya repot. Gitu. Itu kriminal banget itu. Ketika menafsiri hadis ini dengan matanya tanpa tahu asbabul wurudnya, maka kriminal yang terjadi. Itu keliru luar biasa. Padahal bahwa Allah lah yang memerintahkan itu karena jelas-jelas bahwa Masjid Dirar itu didirikan. Jadi sejarahnya begini, Bu. Ketika sholat, tetap mereka sholat. Jangan dikira tidak. Mereka sholat. Setelah sholat, cara ningene ke kultum lah ya. Cara ningi wamit ke kultum. Kultum sebentar, lalu yang dibicarakan adalah kejanggalan-kejanggalan. Yang dibicarakan adalah supaya mereka ragu terhadap kerasulan Nabi. Yang dibicarakan adalah lewat logika-logika mereka supaya mereka tidak mengimani Rasul lagi. Yang jelas bahwa keinginan mereka agar Nabi itu disingkirkan sehingga yang menjadi pemimpin negara adalah dari golongan orang munafik, bukan
Rasul itu sendiri. Itulah kenapa Allah memerintahkan untuk merobohkan Masjid Dirar. Karena benar-benar menjadi saingannya Masjid Kuba. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, pada akhirnya Nabi pun kembali ke Madinah. Masjid Dirar sudah dirobohkan. Peperangan Tabuk tidak terjadi. Orang-orang Ailah, Jarba, Adruh, dan Mina itu bergabung dalam kepemimpinan Rasul. Mereka taat, mereka aman. Pada akhirnya mereka pun semuanya Islam nantinya. Tapi itulah masa-masa perjuangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang saat ini sudah terlahir menjadi seorang Muslim, yang saat ini sudah mengalami rasa aman, tidak ada peperangan, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Cara supaya kita lebih mudah untuk mensyukuri, cara pandangnya begini. Kita beriman, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sangat maha bisa untuk menjadikan apapun. Ya, kita iman itu artinya apa? Artinya tidak sukar bagi Allah untuk menciptakan kita jauh sebelum ini terjadi. Boleh jadi kita dilahirkan saat masa-masa kesulitan Rasul. Artinya masa di Mekah. Masa-masa Nabi di Mekah, Islam itu lemah. Gitu loh. Islam itu lemah. Makanya bahwa lakum dinukum waliyadin itu adalah Makiyah, bukan Madaniyah. Artinya Nabi itu memang tidak punya power di sana, sehingga kalimatnya itu sangat lemah. Ya wis, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Tapi berbeda ketika Nabi itu di Medina. Ketika mereka memerangi kita, maka kita harus memerangi mereka. Kenapa? Karena Nabi sudah punya kekuatan. Bayangkan, andaikan kita dilahirkan masa-masa Makiyah. Masa-masa Makiyah. Oh, siksaan. Bahkan sampai merenggut nyawa sekalipun mungkin bisa kita alami. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi umat baginda Rasul dari di tanah Indonesia yang sudah bau, tenang, damai, bahkan saat Indonesia dijajah, ya. Kenapa kita bukan orang yang terlahir di saat Indonesia itu terjajah? Ini merupakan satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita. Dengan cara begitu, maka melatih diri kita untuk senantiasa mensyukuri itu. Maka pegang teguh keimanan itu supaya
kita tidak bergelincir. Godaan pasti ada. Perjuangan itu pasti dibutuhkan. Pengorbanan kadangkala kita harus keluarkan. Itulah namanya kehidupan. Kalian sampai detik ini itu berjuang. Ya, berjuang. Ya minimal supaya kalian itu tidak terlantar lah ya. Minimal itu, minimal. Dari sisi finansial, kalian berjuang di sana. Ada yang puluhan tahun tidak pulang-pulang. Ada yang baru mungkin di sana. 1, 2, 3 tahun. Ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun. Masih di sana terus. Selagi kalian berjuang, di sana pula ada pengorbanan. Jauh dari keluarga, sanak, famili, anak, suami, orang tua, dan lain sebagainya. Itu, makanya, kalau toh kalian sudah paham tentang hal itu, bahwa hidup tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan yang semacam itu. Ketika menghadapi persoalan lain dalam kehidupan itu, nggak usah lebay. Kalian sudah ditempa, kalian sudah diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tempaan macam-macam lah ya. Harusnya kalian menjadi pribadi yang hebat, yang kuat. Jangan cengeng. Terus berjuang. Terus. Sudah. Khulasah masuk pelajaran. Khulasatu sanati tasiat minal hijrah. Fi sanati tasiati hadasat ghazwatut Tabuk walam yakun fiha harbun. Kharajat ilaiha ar-rasul limuharrabati jumurum wa ma'hu salasuna alfan minal mu'asyirina dafa'al aghniya nafaqahum wasta'dana al-madru ma'zuruna wa jama'atun minal munafikin. Itu semua kesimpulan. Kesimpulannya bahwa pada tahun Tasya itu terjadinya perang Tabuk yang mana tidak terjadi terus seperti yang tadi disampaikan. Jadi nggak usah saya ulang, nggak usah saya baca. As-sanatul asyiratu minal hijrati bu'usul yamin. Tahun ke-10 hijrah, pengiriman utusan ke negeri Yaman. Fisanatil asyirati arsala Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib ila qabilati min ahli Yaman. Dalam tahun ke-10 Rasul mengirimkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk ke kabilah Bijis, yaitu sebuah kabilah yang berada di Yaman. Apa visi dan misi yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah mendekati masa kapundute Kanjeng Nabi, karena sudah tahun yang ke-10, artinya tahun ini bahwa Nabi kapundut. Kisah apa yang
terjadi di tahun ke-10 Hijriah Nabi. Insya Allah kita akan lanjut pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Monggo lanjut Bu Nurul. Oke, Bun. Nah, ini apa Nurul Aini dari Indonesia. Ini apa? Kemarin tuh saya dapat pertanyaan dari seorang anak. Ditanyakan seperti ini. Bun, saya mau tanya. Saat kita itu batal, intinya mempunyai najis, sudah berwudu, otomatis kan bersuci. Kemudian kenapa saat kita itu memegang itu kok kenapa kok najis? Ya karena tangan yang itu kan, yang etek-eteknya bukan yang di punggungnya, gitu kan? Kok najis itu kenapa? Terus saya jawab ya karena itu memang tidak boleh. Aku bilang gitu kan. Kemudian mereka nggak seperti itu kok jawabannya. Itu kemarin itu saya tuh nggak bisa menjabarkan karena ya nggak tahu jawabannya. Jadi karena waktu itu saya juga tahu saja seperti itu. Sebentar Pak, jalannya seperti apa? Biar Mas, zaman kemarin piye? Sing pembatalan itu tak takoni diri deh. Yang kemarin itu loh, soal najis ngomong. Jadi aku ngomong. Ya iya jelaskan kan ngomong. Terus ngomong lagi juga ngomong. Wes nih. Karena dewi kan harus bersuci. Contohnya kayak ada itu ada penghajat harus bersuci. Harus korong. Misal ada yang kenapa kok menghakimi kok batal? Harus suci. Begitu Abah, katanya anak saya. Kita sudah buang hadas besar dan kecil itu sudah selesai. Kemudian kita berwudu dan suci. Kenapa saat kita memegang kemarin itu kok batal? Seperti itu pertanyaannya. Mohon dijelaskan Pak untuk jawabannya dan terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo langsung saja apa? Baik, itu sudah menjadi ketentuan ya, sudah menjadi ketentuan bahwa farji itu ataupun khasafah itu adalah hal yang tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena bagian dari aurat yang luar biasa, di mana itu juga bagian dari, ya tentu bahwa yang bisa membatalkan kan pakai telapak tangan kan, bukan punggungnya. Kalau menutupnya lewat punggung itu tidak membatalkan. Begini, batal atau tidaknya itu karena memang ada, kalau fikih itu tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu kesehatan, gitu loh. Itu tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu kesehatan. Kemaluan itu rentan sekali, sedangkan tangan kita itu zat asam terbesar dalam tubuh kita. Ya, zat asam dalam tubuh kita. Sehingga kenapa syariat itu membatalkan, batal hukumnya kenapa kok memegang kemaluan. Kritis itu bagus. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melogikakan sesuatu ketika sudah menjadi keputusan Rasul. Gitu loh. Kadang-kadang kita tidak bisa melogikakan. Makanya apapun
apapun itu kadang kita harus kayak contoh misalkan begini. Nabi itu pernah berwudu di sumur. Sumur itu tempat pembuangan kotoran, bekas kotoran perempuan. Kalau sekarang softtek lah ya. Kalau dulu kan pakainya kain. Karena belum ada softtek. Dulu pakai kain yang untuk menjadi pembalut. Dan buangnya di situ. Buang di situ dan batang. Tulang. Itu nggak harus nggak harus nggak harus onta. Kadang babi tercampur antara batang, darah itu di situ. Lalu Nabi ambil wudhu di situ. Seorang penduduk di sana ngasih tahu, ya Rasul, sesungguhnya itu tempat pembuangan kotoran. Gelisah. Ya Rasul, itu tempat pembuangan kotoran. Lalu kata Nabi, al-ma'u tahur. Yang namanya air itu pasti mensucikan. Gitu loh. Yang namanya air itu pasti mensucikan. Ajajal kalau kita benturkan dengan dengan syariat yang sekarang kita tahu gitu. Pasti nggak bisa jawab. Ini persoalan serius. Itu. Yang kedua, Nabi wusul. Jarak 100 meter ada air. Tapi Nabi keburu wusul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turab menjadi sesucinya, yaitu lewat tayamum. Dikasih tahu, ya Rasul, ada air. Jawaban Nabi, saya harus buru-buru untuk suci. Dua, artinya apa? Ketika kita menghadapi persoalan itu, lalu kita benturkan dengan faham kita, fikih kita lah ya, fikih kita. Apa wani menyatakan tayamumnya Nabi itu nggak sah, nggak bisa karena Nabi adalah pemilik syariat. Bukan siang tarencia. Nggak bisa. Satu yang harus kita lakukan adalah pertama tunduk patuh terhadap keputusan Rasul. Tunduk patuh kepada keputusan Rasul. Kemaluan itu bagian yang bisa membatalkan seseorang untuk membatalkan wudu. Karena dari sanalah letak keluarnya kotoran. Ya. Jangan kalian ketika baik dubur maupun kubul, kalian jangan artikan dubur itu adalah bokong, Bu. Keliru. Nyentuh bokong tidak batal. Ya, nyentuh bokong tidak batal. Yang batal itu adalah duburnya. Bahasanya jorok orang apa ya, Bu ya? Oh, ini hukum masalah. Pas buntir-buntiran kayak lu, itu kalau disentuh baru batal. Nah, bokongnya ora, Bu. Gitu loh. Nah, bokongnya ora. Sama seperti kubul. Nah, kenapa kok perbedaan antara depan
bagian belakang, punggung atau daging. Bahasanya kan. Wis putih karo ireng lah ya, yang dhuwur ireng ning ngisor putih. Nek putih bisa batal nih tutupe ngene di punggungnya itu tidak. Karena memang tangan itu yang yang untuk aktivitas itu adalah namanya apa sih? Telapaknya. Yang aktivitas itu telapaknya. Yang mana zat asam itu banyak di ujung-ujung jari itu sendiri. Artinya di telapaknya gitu loh, bukan di punggungnya zat asamnya itu. Pokoknya yang namanya fikih tidak bisa lepas dari yang namanya kesehatan, itu pasti. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang paling dominan adalah karena itu tempat buangnya kotoran. Gitu loh. Itu tempat buangnya kotoran. Walaupun kita sudah mandi segala macam, sudah bersuci, asal kau sentuh bisa membatalkan. Satu. Yang kedua, menjadi hormon naiknya libido. Ya. Ketika kita pegang itu, mainan itu, kadang-kadang hasrat itu ada. Maka akan melupakan gitu loh. Mampu untuk melupakan. Saking enaknya, saking nikmatnya megang itu sampai kebablasan. Ya kan? Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka daripada sesuatu itu sangat mengkhawatirkan, maka baiknya itu dijadikan hukum untuk membatalkan, sehingga orang tidak akan pernah melakukan itu gitu loh. Ketika darurat, mandi lupa nggak bawa macam-macam misalkan, entah itu handuknya jatuh kotor segala macam, walhasil harus keluar dari kamar mandi dengan telanjang bulat misalkan. Makanya harus pakai tutup lewat ininya, punggungnya, jangan lewat telapaknya. Karena kalau telapaknya bisa menggenggam, kalau punggung kan nggak bisa genggam, Bu. Ini menunjukkan bahwa hal itu terjadi karena memang darurat dan tidak akan pernah pikiran mesum. Wis, kalimatnya mesum saja biar gampang. Sehingga tidak terindikasi mesum gitu loh. Tapi kalau pakai telapak tangannya, indikasi mesum mesti ada. Walaupun kadang tidak terjadi, tapi terindikasi gitu loh. Ya kan? Terindikasi. Bahkan ketika hal itu terpotong saja, ya, ulama itu sudah bahas, Bu. Ulama sudah bahas ketika ada hasafah itu terpotong misalkan, hasafah kuda misalkan, hasafah kuda terpotong, lalu kita harus ambil. Nah, pertanyaannya, kan itu sudah terlepas dari badan. Sudah terlepas dari badan, ketika kita ambil, kita batal enggak wudunya? Itu pun sudah dibahas. Tetap akan membatalkan. Karena bagian dari kemaluan. Gitu loh. Jadi kesimpulannya bahwa kenapa kok dibatalkan wudhu seseorang ketika pegang kemaluan? Karena ada satu kekhawatiran. Pertama, karena memang itu keluarnya kotoran. Yang kedua, untuk kesehatan itu sendiri. Gitu ya, Bu ya.
Ya kan, salam nanti disampaikan. Matur suwun, Abah. Sama-sama. Assalamualaikum, Abah. Niku, Waalaikumsalam. baik, izin bertanya. Berarti kalau Waktunya habis, Bu Witi mohon maaf. Waktunya habis. Waktunya. Ya, sampun langsung doa Abah. Mengapunten. makasih. Besok. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syabina karimatuhna maulana Muhammad. Salim murattaba barakatuh li sahabati Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma natim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna min al bala wal waba wat ta'un. ومن شر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتقام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جود البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يكسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت الناس إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.